Sholat subuh berjamaah di masjid. Lihat yang tidak ke masjid itu merendahkan. Padahal kita bisa ke masjid juga dengan hidayah taufik Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak ke masjid kita. Harusnya lihat yang belum ke masjid itu punya rasa hutang. Saya takdirnya bisa ke masjid dengan pertolongan Allah. Tetangga saya belum ke masjid, apa yang bisa saya lakukan? Karena menghina dan meremehkan tidak akan membuat orang jadi ke masjid, tapi membuat kita jadi sombong. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwartal ardu binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang maha menatap, berkahi pertemuan ini. Jadikan pertemuan ini membuat kami semakin yakin padamu, menjadikan kami semakin yakin dengan segala janji dan jaminanmu, membuat hidup kami benar-benar hanya jadi hamba-Mu. Lindungi kami dari niat yang salah, lindungi kami dari ilmu yang salah, lindungi kami dari amal yang salah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Asma Allah yang kita kaji kali ini adalah Al-Mutakabbir. Artinya Allah yang maha memiliki segala keagungan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang berhak, yang tiada ilah. Wallahu alladzi la ilaha illahu, yang tiada berhak disembah selain Dia. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul kudus, dialah maharaja yang maha suci, as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang maha mengaruniakan, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apapun yang mereka persekutukan. Kalau orang sombong merasa dirinya agung, ana khairum minhu, itu cirinya, perkataan yang disebutkan oleh iblis. Dan ini tidak layak dikatakan oleh manusia, karena yang memiliki segala keagungan itu adalah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan apapun tentang kebesarannya, memang haknya. Aku yang maha agung, memang Allah yang maha agung. Jadi di jagat ini tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kalau Allah berfirman aku yang maha menciptakan, itu bukan kesombongan, itu adalah hak kebenaran. Allah yang menciptakan, kita yang diciptakan. Allah yang maha sempurna, kita yang dibantu oleh Allah untuk bisa menjadi makhluk yang disempurnakan oleh Allah. Allah yang maha tahu,
kita baru tahu kalau diberitahu oleh Allah. Allah yang maha memiliki segala-galanya, kita tidak punya apa-apa, hanya memiliki yang dititipkan sekehendak Allah, sesuka Allah, kapan diberi, kapan ditahan, kapan diambil. Jadi kalau Allah menyebutkan keagungan dirinya yang maha tahu, maha hebat, maha perkasa, ini tidak termasuk kesombongan, karena memang dialah yang memiliki semua keagungan ini. Nah hadirin sekalian, tidak ada sifat ini kecuali hanya layak bagi Allah. Maka Rasulullah pun sudah mengingatkan, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar zarah. Jadi kalau ada makhluk sombong, itu benar-benar menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah. Seperti iblis. Iblis menyombongkan diri, merasa lebih mulia daripada Adam. Hasilnya terkutuk. Fir'aun menyombongkan diri. Semua yang menyombongkan diri dipastikan akan dihinakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Kalau di dunia ini keburu mati, di akhirat pasti dihinakan. Tidak ada kesombongan kecuali pasti dia menjadi makhluk yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala yang disekutukan. Nah hadirin sekalian, sangat banyak ayat-ayat yang innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah hadirin, apa sih orang yang sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Ciri orang takabur itu dua, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi orang yang sombong itu gusar kalau dinasehati, kasar kalau menasehati, karena dia sudah ngangkat dirinya. Saya lebih baik darimu, ana khairu minhu. Nah kalau sudah begini, itu akan fatal. Imam Ghazali membagi sombong itu, takabur itu dalam dua kelompok besar. Satu, orang yang takabur karena urusan agama, dan yang kedua orang yang sombong takabur karena urusan dunia. Nah yang urusan agama yang paling fatal ini pun dibagi dua. Kesombongan dalam urusan agama itu dalam urusan ilmu, bisa jadi takabur ilmu. Juga dalam urusan yang kedua, dalam urusan amal. Orang-orang yang berilmu tuh gampang hadirin terkena penyakit takaburnya. Cirinya orang yang sombong dengan ilmu, merasa diri paling benar, maka dia tidak mau mendengarkan kebenaran yang lain. Akibatnya mandek dia tuh. Dia akan terkunci oleh kebodohannya. Orang-orang yang sombong dengan ilmunya, dia merasa serba tahu, merasa paling benar, dan dia tidak suka kalau ada yang memberitahu, gusar kalau ada yang mengkritik, mengkoreksi, memberikan masukan, pendapat, dia tidak suka, sangat tidak suka. Dia akan gusar, dan pada saat dia ngasih masukan cenderung kasar karena dia meremehkan orang lain. Makanya orang yang sombong itu sangat tidak nyaman kita dekat dengan dia. Kita tuh tidak nyaman dekat dengan orang yang sombong. Tahu kenapa? Karena orang yang sombong itu sangat tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Dia selalu memerlukan pengakuan orang lain bahwa dirinya hebat, dirinya penting, dirinya paling pintar, dirinya paling bisa, paling berpengalaman. Dia selalu haus akan pengakuan dan capek itu. Karena salah satu siksaan di dunia ini adalah berharap sesuatu dari makhluk. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua kepahitan ada yang lebih. Karena dia sangat membutuhkan pengakuan dari orang, itu sebetulnya awal penderitaan. Hadirin,
Orang-orang yang sombong karena ilmu agama, ustadz, ulama, kiai, dia hanya sibuk ceramah, tapi tidak suka mendengar ceramah yang lain, kecuali yang dalam ceramah itu cocok dengan dirinya dan bisa nyebut-nyebut dirinya. Orang yang sombong dengan ilmunya suka sekali memamerkan ilmunya. Namanya kalau pamer amal riya, kalau pamer dengan kata-kata sum'ah. Sama ini syirik khafi. Jadi dia akan melihat orang lain itu lebih rendah dari dirinya, dicari kekurangan. Oh, ustadz itu maaf aja lah, bahasa Arabnya lewat. Ustadz ini mah boro-boro ngaji kitab gundul, kitab pitak juga nggak sanggup. Pokoknya kalau ketemu ustadz, kiai, ulama yang lain, mesti yang dicari kekurangannya untuk menunjukkan dirinya ini lebih. Dan kalau mendengar ceramah orang lain, yang dicari ya keplesetnya, kekurangannya, khas sekali. Karena dia tidak bisa melihat orang lain yang punya kelebihan, tidak bisa lihat. Jadi nanti, nah ini salah, dicarilah peluang salah. Padahal siapa sih yang sempurna? Tidak ada ulama yang sempurna. Tapi bagi orang yang sombong, kesalahan satu kecil aja ini bisa mengaburkan semua kebenaran, semua kebaikannya. Gampang hadirin, agak gampang membacanya. Orang yang sombong itu fokus sekali kepada kesalahan orang lain. Dan kesalahan ini menutup semua ilmu orang tersebut, semua amalnya, semua kebaikannya, karena ini yang menjadi pegangannya. Bahaya benar. Karena memang tujuannya bukan ingin bersaudara, tapi memang ingin menampakkan kelebihan dirinya. Jadi kalau ngobrol tuh debatnya itu tidak enak ya, karena penuh nafsu, ingin memperlihatkan kepintarannya, dalil. Jadi kalau mengeluarkan dalil juga bukan ingin dalil itu menjadi pegangan, tapi ingin kelihatan kepintarannya. Jadi hati-hati saudara yang kuliah agama, yang mesantren, yang gelarnya gelar agama, SAG, LC, Hafiz, Hafizoh, Qori, Qori'ah terbaik, hafal hadis, hafal Quran, bukan berarti langsung selamat. Itu potensi sombong di sananya besar. Karena orang yang punya kelebihan itu, itulah potensi sombongnya. Kalau orang yang punya kekurangan, potensi dengki namanya ya. Sama. Ada juga yang takabur dengan amal. Sholat subuh berjamaah di masjid. Lihat yang tidak ke masjid itu merendahkan. Padahal kita bisa ke masjid juga dengan hidayah taufik Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak ke masjid kita. Harusnya lihat yang belum ke masjid itu punya rasa hutang. Saya takdirnya bisa ke masjid dengan pertolongan Allah. Tetangga saya belum ke masjid, apa yang bisa saya lakukan? Karena menghina dan meremehkan tidak akan membuat orang jadi ke masjid, tapi membuat kita jadi sombong. Hati-hati hadirin, yang saum Senin Kemis lihat temennya tidak saum, langsung senyum, ya Allah, saksikanlah, cuma saya yang saum, jangan diazab mereka ya Allah. Saum sunnah kok azab. Tahajud, kita bangun tahajud, temen lagi pada tidur geleng-geleng kepala, sendirian itu. Ya Rabb, hanya saya yang ingat padamu. Pernah seorang ayah dengan anak ke masjid mau itikaf. Di masjid jamaah sedang ketiduran. Kata anaknya, "Bapak, lihat tuh Pak, orang-orang pada tidur, gimana menurut Bapak?" "Menurut Bapak bagusan mereka daripada kamu, Nak." "Oh kok gitu Pak?" "Mereka mah tidur nggak ngomongin orang, kamu bangun ngomongin orang." Ya jadi ingat itu tuh, yang suami pulang ditanya istrinya, "Bapak pulang jam berapa?" "Saya pulang sesudah kamu tidur."
Saya tidur jam 10, Bapak pulang jam berapa? Berarti saya pulang 10:05. Bohong. Saya tidak tidur semalam. Kenapa kamu tidak tidur, Bu? Karena saya nungguin Bapak. Kenapa Bapak nggak pulang? Karena saya nunggu kamu tidur. Sebab kalau kamu bangun, kamu pasti ngomel, banyak ngomong, marah-marah terus. Tiap ngomong pasti ngomel, pasti marah. Kata siapa saya marah-marah? Saya itu bukan orang pemarah, tahu? Saya itu penyabar. Bapak jangan ngomong kayak gitu. Tuh kan, itu mulai marah-marah. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Hah? Kata siapa saya marah? Hah? Gitu hadirin. Itu orang yang sombong gitu, nggak mau dikasih tahu. Ngakunya mah penyabar. Siapa yang marah-marah? Siapa yang marah-marah? Gitu. Pergi aja suaminya. Habis ngomong apapun pasti nggak diterima. Makanya kalau ada suami nggak pulang-pulang berarti nunggu istrinya tidur. Lanjutkan. Hati-hati kita ngaji di sebelah kita, masih terbata-bata. Kalau hati kita meremehkan, dia sombong. Padahal boleh jadi di sisi Allah dia itu lebih hebat dari kita karena ikhlas baca Qur'annya, penuh rasa takut, malu di hadapan Allah karena udah besar belum bisa ngaji. Lah, amal yang membuat takut ke Allah itu yang baik daripada amal yang membuat sombong. Harusnya kita lihat begitu langsung bisik-bisik. Ada yang bisa saya bantu? Saya masih belajarnya. Saya temenin ya, saya luangkan waktu setengah jam. Nanti kalau habis sholat, kalau kebetulan di masjid kita belajar sama-sama. Jadi itu bukannya meremehkan, tapi berkhidmat, membantu. Lah duduk bisa deketan ini siapa yang ngatur? Allah. Kita mendengar ini nggak bisa ngaji, Allah juga. Kita membuat kita bisa ngaji, karunia Allah. Harusnya jadi berkhidmat, bukan meremehkan. Ada kita saum Senin Kemis, ada yang tidak saum. Berbaik sangkalah, siapa tahu sedang saum Daud, ya kan? Atau siapa tahu sudah saum tapi sengaja batal karena memuliakan orang yang nyuguhin. Ayo, mau apa kita meremehkan orang? Makanya kalau punya amal, jangan suka melihat orang yang belum beramal itu dengan pandangan meremehkan, tapi membantu.